Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membaca buku Sifat Wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan mempelajari tentang hukum mengeringkan anggota wudu dengan menggunakan anduk atau semacamnya seusai wudu. Namun sebelumnya kita akan membaca tentang kewajiban untuk berwudu disebabkan karena makan daging onta. Dari penulis menyebutkan, al-wudu'u min akli lahmil jazur. Wudu disebabkan karena makan daging onta. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ada seseorang, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawadda'u min luhumil ghanam? Apakah orang harus berwudu disebabkan karena makan daging kambing? Qala in syi'ta fatawadda' wa in syi'ta fala tatawadda'. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau mau berwudu silahkan berwudu, kalau tidak silahkan tidak berwudu. Artinya berwudu boleh, tidak berwudu boleh. Dan itu menunjukkan bahwa makan daging kambing tidak wajib untuk berwudu. Dan makan daging kambing tentu saja bukan daging mentah, tapi daging yang sudah matang. Dan cara daging kambing matang itu bisa dengan dimasak kuah atau bisa dengan dipanggang. Artinya bersentuhan dengan api. Maka ini menunjukkan bahwa memakan daging yang bersentuhan dengan api, mau berwudu boleh, tidak berwudu boleh, artinya tidak termasuk di antara pembatal wudu. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil? Apakah aku harus berwudu disebabkan karena makan daging onta? Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Fatawadda' min luhumil ibil. Lakukanlah wudu disebabkan karena makan daging onta. Qala, usalliya fi marabidil ghanam? Bolehkah usalli fi marabidil ghanam? Bolehkah saya salat di kandang kambing? Qala, na'am. Nabi SAW mengatakan, silahkan. Sehingga boleh salat di kandang kambing. Dan ketika sholat di kandang kambing, berarti otomatis akan terkena dengan kotoran kambing. Terkena atau mungkin bagian dari tanahnya, di situ ada kotoran-kotoran kambing, pernah dikencingi oleh kambing. Dan itu menunjukkan bahwasanya kotoran kambing tidak najis. Karena marabidul ghanam, tidak mungkin di situ tidak ada kotoran kambing. Pak, mungkin kambingnya rapi ketika buang air ya, sehingga dia hanya berada di posisi sudut. Tidak ada seperti itu. Namanya kambing kita tahu sendiri. Dia ketika buang air, ketika beol, ya, di mana dia? Ya terserah dia. Namun ketika diperbolehkan untuk sholat di kandang kambing, menunjukkan bahwasanya tidak jadi masalah ketika orang berada di kandang kambing, dia terkena kotoran kambing dan dia sholat di situ. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, usolli fi mabarikil al-ibil? Apakah saya boleh sholat di tempat menderumnya onta? Qala, la. Kata Nabi SAW, jangan, nggak boleh. Taib. Kita lihat di footnote, hadisnya riwayat Muslim. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat di kandang onta hukumnya tidak diperbolehkan. Sama-sama kandang kambing dan kandang onta,
Tapi kandang kambing boleh dipakai sholat, sedangkan kandang onta tidak boleh dipakai sholat. Nah, sekarang kita akan lihat hikmahnya. Apa hikmah ketika orang itu makan daging onta, statusnya membatalkan wudu, sedangkan makan daging kambing tidak membatalkan wudu? Nah, bisa kita lihat transition dulu ya. Mengenai hikmah kenapa ada kewajiban untuk berwudu setelah makan daging onta. Baik. Di sini ada yang mengatakan, min ahlil ilmi man dhahaba ila anna hadzal hukma ta'abbudiyun la tu'lamu illatuhu. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah dalam hadis orang yang makan daging onta harus berwudu itu sifatnya perintah ta'abbudi, murni ibadah. Karena murni ibadah, maka tidak bisa diketahui latar belakangnya. Artinya ketika itu murni ibadah, ikuti saja apa adanya. Karena dia sifatnya murni ibadah, ikuti saja apa adanya. Qala Al-Mardawi, salah satu ulama mazhab Hambali rahimahullah. As-sahihu minal madhab, pendapat yang benar dalam madhab Hambali, annal wudu'a min lahmil ibil ta'abbudiyun wa alaihi al-ashab. Bahwa wudu disebabkan karena makan daging onta, itu sifatnya murni ibadah. Wa alaihi al-ashab, dan ini merupakan pendapat yang diikuti oleh para ulama madhab Hambali. Wakila, dan ada yang mengatakan huwa mu'allalun. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu mu'allal, memiliki latar belakang. Sehingga bisa kita cari apa ilahnya, apa latar belakang sehingga hukum itu sehingga berwudu setelah makan daging onta hukumnya wajib. Kemudian kita sebutkan di sini, wa man dhahaba ila annal hikama mu'allalun minal ulama, annal hukma mu'allalun minal ulama. Dan ada yang berpendapat bahwa makan daging onta pembatal wudu itu memiliki ilah, memiliki latar belakang. Berikut kesimpulannya. Pertama, annal ibil fiha tabi'atu syaitaniyah. Dalam onta fiha tabi'atun syaitaniyah, ada tabiat setan. Faman akala minha awrathahu dzalika quwwatan syaitaniyah. Siapa yang makan daging onta maka akan mendapatkan pengaruh kekuatan setan. Fasyuri'al wudu'u li idhabi hadzal quwwah. Maka pengaruh dari kekuatan setan itu dihilangkan dengan cara disyariatkan berwudu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat fi mabarikil ibil, di tempat menderumnya onta. Faqala, lalu beliau mengatakan, la tusallu fi mabarikil ibil, jangan salat di tempat menderumnya onta. Fa innaha minasyayatin, karena onta itu dari setan. Dalam lafaz Ibnu Majah ada keterangan fa innaha khuliqat minasyayatin, karena onta itu diciptakan dari setan. Baik. Berarti onta itu setan, Pak? Onta tidak setan. Onta tetap binatang onta. Cuman dia punya hubungan kedekatan dengan karakter setan. Sehingga biar ketika orang itu makan, karakter itu tidak melekat pada dirinya, maka dia dihilangkan dengan cara berwudu. Taib. Kata Syekhul Islam di sini, asyara sallallahu alaihi wasallam fil ibili ila annaha minasyayatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan
tentang onta, bahwasanya onta itu dari setan. Yuridu wallahu a'lam annaha min jinsi asyayatin wa nau'ihim. Yang dimaksud di situ adalah Nabi SAW, wallahu a'lam, maksud beliau adalah untuk menjelaskan bahwa setan itu salah satu, onta itu salah satu di antara bagian dari setan. Fa inna kulla atin mutamarrid syaitanun, karena semua yang nakal, yang pembangkang, nggak mau nurut, maka dia adalah setan. Min ayyid dawabikana, apapun jenis binatangnya. Seperti anjing hitam, juga setan. Onta, syayatinul an'am, adalah binatang ternak yang merupakan setan. Karena onta ini paling susah untuk dibuat nurut. Kama lil insi syayatin, sebagaimana pada diri manusia juga ada setannya. Fala'allal insana idza akala lahmal ibil, karena itu bisa jadi ketika manusia itu makan daging onta, awrathathu nafaran syummasan wahalan syabihan bihalis syaitan, maka bisa jadi akan memberikan pengaruh buruk, di mana membuat dia itu nggak bisa tenang, nggak bisa diem, ya, suka lari-lari kemana-mana, nggak tenang, dan ada beberapa keadaan yang itu mirip seperti kondisinya setan. Maka dihilangkan dengan cara wudu. Wallahu a'lam. Ini latar belakang kenapa Nabi SAW memerintahkan agar berwudu ketika orang itu makan daging onta, tapi tidak diperintahkan untuk berwudu ketika orang makan daging kambing. Tayyib. Sering kita mendengar begini ya, Rasulullah SAW menyuruh orang untuk berwudu setelah makan daging onta karena ceritanya. Jadi kemudian dibuatlah sebuah cerita. Ada sahabat sedang makan bersama, makan bareng, dan yang dihidangkan adalah daging onta. Kemudian seusai makan, tiba-tiba salah satu di antara mereka ngentut. Yang ngentutnya itu membuat satu forum tadi mencium bau yang gak sedap. Akhirnya semuanya saling curiga. Semuanya saling curiga. Ceritanya kayak gitu ya. Kemudian ketika masuk waktu sholat, Nabi SAW perintahkan agar semuanya berwudu dalam rangka menghilangkan kecurigaan. Biar tidak ada yang dituduh macam-macam. Berarti nanti ketika waktu sholat, siapa yang wudu? Nah, itu yang ngentut. Untuk menghilangkan kecurigaan itu, Rasulullah SAW perintahkan semuanya wudu. Wallahu a'lam, cerita ini asal-usulnya dari mana saya tidak tahu. Dan kalau kita perhatikan dari dalil, kenapa Nabi SAW perintahkan untuk berwudu seusai makan daging onta adalah hadis Jabir bin Samurah yang tadi kita baca. Dan apa hikmah makan daging onta itu pembatal wudu? Tadi sudah disebutkan, ada dua pendekatan ulama. Ada yang mengatakan itu murni ibadah, jadi nggak usah ditanya apa hikmahnya, ikuti saja. Sama sebagaimana ngentut misalnya. Kenapa sih ngentut kok membatalkan wudu? Kan entut itu nggak najis. Entut itu najis nggak? Kalau ngentut najis nanti celananya gonta-ganti terus setiap kali ngentutnya. Entut itu nggak najis, betul. Lah terus kenapa batal wudu? Ya perintahnya kayak gitu, mau gimana lagi? Andai kan Allah membuat aturan ngentut tidak batal wudu, ya nggak batal wudu. Allah buat aturan ngentut batal wudu, perintahnya seperti itu, berarti ngentut batal wudu. Meskipun kentutnya kecil misalnya. Baik. Sehingga kalau itu sifatnya ta'abbudi, ikuti saja aturan yang ada, nggak usah dipikirkan latar belakangnya. Pendekatan yang kedua, ini ada latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Onta itu adalah binatang yang punya karakter seperti karakternya setan. Nggak mau diam, bangkang, nakal, nggak mau nurut. Maka orang yang makan daging onta, untuk menghilangkan pengaruh buruk dari keberadaan suasana panas
syaitaniyah al-an'am, setannya binatang ternak ini, agar hilang disyariatkanlah berwudu. Dan ini pendekatan sebagian ulama yang mereka berpendapat bahwa makan daging onta wajib untuk berwudu. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tayyib, selanjutnya kita akan membaca tentang tanshiful a'dha ba'dal taharah, mengeringkan anggota wudu atau anggota badan setelah bersuci. Bisa setelah bersuci ini maknanya adalah setelah wudu, bisa juga setelah mandi. Baik, kita baca di sini. Dhahaba ila ibahatihi duna tafriqah duna tafarruqati bainal ghusli wal wudu. Utsman ibn Affan wal Hasan bin Ali wa Anas bin Malik wal Hasan al-Basri wa Ibnu Sirin. Ada beberapa ulama yang berpendapat boleh mengeringkan anggota wudu atau anggota badan tanpa membedakan apakah itu mandi junub ataukah wudu. Di antara yang berpendapat demikian adalah Utsman bin Affan, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Anas bin Malik. Kemudian juga di antara yang berpendapat itu dari kalangan tabi'in, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Alqamah, Al-Aswad, Masruq, Ad-Dhahhak, Abdullah bin Harith. Kemudian ini adalah pendapatnya Abu Ya'la, Abul Ahwas, Asy-Sya'bi, dan ini ada deretan nama yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuya. Dan ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Wa ilaihi dhahaba Abu Hanifah, dan ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, wa wajhun lisyafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Wal hujjatu lahum ma ruwiya an Aisyah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Qalat, di mana Aisyah mengatakan, kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khirqatun yanshifu biha ba'dal wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya anduk kecil. Nabi SAW punya anduk kecil yang beliau gunakan untuk mengeringkan anggota wudu setiap kali selesai wudu. Ya, bahasa kita seperti anduk olahraga itu ya. Sehingga selesai wudu beliau keringkan, selesai wudu beliau keringkan. Hadis riwayat Tirmidzi, tapi dinilai dhaif oleh Tirmidzi. Hanya saja Al-Aini menyebutkan bahwa An-Nasa'i meriwayatkan dalam kitab Al-Kuna dengan sanad sahih, dan qultu, aku sampaikan, lahu syawahid, ada banyak riwayat yang lain yang mendukung, ya'tadidu biha, yang bisa saling menguatkan. Tayyib, nukila min fiqhil Imam Sa'id wa hassan al-haditha al-Albani. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani. Sehingga kalau hadis ini statusnya sahih, berarti bagian dari sunnah adalah orang menyediakan anduk atau apapun yang digunakan untuk mengeringkan anggota wudu pasca wudu, sebagaimana yang rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan di sini kita cantumkan keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni pernah mengatakan, la ba'sa bitanshifi a'dha'ihi, tidak masalah mengeringkan anggota wudu, bil mindil, dengan menggunakan anduk, min balalil wudu'i wal ghusli, dari kondisi basah selesai wudu dan mandi. Wa huwal manqul, dan ini adalah pendapat yang dinukil dari, ya, kemudian beliau sebutkan,
dari Imam Ahmad. Wa qad ruwiya akhdhul mindil ba'dal wudu, dan diriwayatkan ada orang yang menggunakan tisu setelah wudu, di antaranya adalah dari Utsman, dari Hasan bin Ali, dari Anas bin Malik. Wa katsirin min ahli ilmi, dan banyak ulama berpendapat demikian. Wa huwal ashahhu, dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Li'anna al-asla al-ibaha, karena hukum asalnya itu boleh. Karena hukum asal diperbolehkan. Baik. Kemudian kita kembali ke sini ya. Lalu di sini disebutkan beberapa riwayat. Maruya an Salman, kemudian riwayat berikutnya adalah dari Salman Al-Farisi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, beliau berwudu, faqallaba jubbata sufin kanat alaihi, kemudian beliau membalik jubah yang beliau pakai, jubah kain wol yang beliau pakai. Famasaha biha wajhahu, lalu beliau gunakan untuk mengusap wajahnya. Sehingga di posisi ketika Nabi SAW tidak punya anduk, dalam hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau membalik jubahnya kemudian dipakai untuk mengusap mukanya. Wa dhahaba akharun, dan ulama yang lain berpendapat bahwa makruh mengeringkan anggota wudu. Mereka berhujjah, berdalil dengan hadis dari Maimunah bintul Harith, istri Nabi SAW, yang juga bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Wa qad wasafat ghaslan Nabi SAW. Maimunah bercerita tentang bagaimana Nabi SAW mandi junub. Diceritakan dari awal sampai akhir. Lalu selesai mandi, kata Maimunah, summa ataituhu bil mindil faraddahu. Kemudian aku bawakan untuk Nabi SAW al-mindil, dibawakan anduk. Faraddahu, tapi Nabi SAW tidak mau. Wa yakana yanshifu biyadaihi, dan beliau mengeringkan dengan menggunakan tangannya. Jadi diska pakai tangan. Diska pakai tangan. Beliau selesai mandi junub itu tidak diandui badannya, tapi beliau ska dengan menggunakan tangan. Wal muradu bil karahati karahatu tanzihin la karahatu tahrim. Dan makruh di sini adalah makruh yang tidak sampai pada derajat haram. Sehingga pendapat yang kedua ini menyebutkan bahwa hadis Maimunah itu dalil makruh untuk membersihkan atau untuk mengeringkan anggota wudu dengan menggunakan anduk, karena Nabi SAW seusai mandi beliau tidak keringkan dengan menggunakan anduk. Nah, baik. Dan ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukmu tansyifi a'dha'il wudu, hukum mengeringkan anggota wudu. Fa'ajaba, lalu beliau memberikan jawaban. Tansyiful a'dha'i la ba'sa bihi, mengeringkan anggota wudu enggak masalah. Li'annal asla adamul man'i, karena hukum asalnya tidak dilarang. Wal aslu fima adal ibadat, dan hukum asal untuk selain kegiatan ibadah, baik berupa akad maupun perbuatan sehari-hari, wal a'yan, atau benda-benda tertentu, hukum asalnya adalah al-hillu wal ibaha. Hukum asalnya adalah halal dan mubah. Hatta yakuda dalilun alal man'i, sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, kemudian di sini, fa in qala qail, jika ada orang yang mengatakan, bagaimana jawaban Anda dengan hadis Maimunah radhiyallahu anha? Hinama dzakarat, ketika Maimunah bercerita bahwa Nabi SAW mandi, ya. Kemudian selesai mandi, kata Maimunah, fa'ataituhu bil mindil, aku pun membawakan kepada beliau anduk,
faraddahu, lalu Nabi SAW menolaknya, tidak mau menerima. Wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi, dan beliau keringkan air itu dengan menggunakan tangannya, disekah. Fal jawab, maka jawabannya adalah anna hadzal fi'la minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah qadiyatu ainin, sifatnya kasuistik. Qadiyatu ainin, sifatnya kasuistik. Tahtamilu iddata umurin, yang di situ mengandung banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi li'annahu, imma li'annahu lisababin fil mindil. Bisa jadi ada yang masalah di anduk itu. Au li'adami nadhafatihi, atau mungkin anduk itu kotor. Atau dia atau mungkin beliau tidak ingin untuk membasahi anduk itu dengan air. Dan ketika dibasahi dengan air itu nggak cocok. Fahunaka ihtimalat, ada banyak faktor kemungkinan. Sudah? Ada banyak faktor kemungkinan. Kok Nabi SAW dikasih anduk nggak mau? Kenapa ini? Oh, bisa jadi anduknya kotor, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Gitu ya? Ada banyak kemungkinan. Justru sebaliknya, kata beliau. Kata Imam Ibnu Utsaimin, walakin ityanuha bil mindil qad yakunu dalilan ala anna min adatihi ay yanshifa a'dha'ahu wa illa lama atat bihi. Ya. Bahkan bisa jadi ketika Maimunah memberikan anduk kepada Nabi SAW, bisa jadi ini merupakan dalil bahwa itu bagian dari kebiasaan Nabi SAW, beliau mengeringkan anggota badan selesai mandi. Ya. Wa illa lama atat bihi. Karena kalau tidak, Maimunah nggak bakalan membawakan anduk kepada beliau. Ketika Maimunah menyuguhkan anduk, itu bukti, oh berarti bagian dari kebiasaan beliau selesai mandi pakai anduk. Cuman di waktu ini beliau nggak mau. Mungkin karena faktor anduknya kotor, atau ada sesuatu di anduknya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Khulasatul qaul, kesimpulannya adalah anna tanshifal a'dha' minal af'alil mustahabbah, bahwa mengeringkan anggota wudu termasuk sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha yang tadi kita bahas. Adapun pendapat yang mengatakan makruh, maka ini tidak diterima, li'anna qaula Maimunah faraddahu la yufidul karaha. Karena keterangan Maimunah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau diberi anduk, ini tidaklah menunjukkan kalau itu makruh menggunakan anduk seusai mandi atau berwudu. Sehingga insya Allah tidak masalah bagi orang yang selesai mandi atau selesai berwudu, dia mengeringkannya dengan anduk. Lalu muncul pertanyaan yang lain. Dulu pernah kita bahas bahwa salah satu di antara keutamaan wudu, salah satu di antara keutamaan wudu adalah apa? Diampuni dosa hingga tetes terakhir, gitu ya. Diampuni dosanya hingga tetes terakhir. Sehingga dosa itu keluar bersama dengan tetesan-tetesan air. Lah berarti kan selesai berwudu kita biarkan badan kita penuh dengan tetesan. Jawabannya, hadis ini tidak menunjukkan hal itu. Hadis ini tidak menunjukkan hal itu. Sehingga tidak harus selesai berwudu ditungguin netes gitu ya, sampai kering baru masuk masjid. Maka kalau pakai blower itu ya, pakai blower yang anget itu namanya apa itu? Ya, kayak kayak pemanas hair dryer ya. Oh itu enggak boleh. Kenapa? Nanti airnya menguap, enggak jadi netes.
Atau menggunakan anduk tidak boleh, nanti nggak jadi netes. Ini juga nggak benar. Kenapa? Yang dimaksud bahwasanya dosanya diampuni bersama tetesan-tetesan wudu adalah bersama air yang nempel di tangan kita kemudian keluar dia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana cara Allah mengampuni anggota wudu yang dilakukan oleh hamba. Dan kalaupun netesnya itu ke anduk juga tetap sah sebagai tetesan. Kalaupun terusap dengan anduk sah sebagai tetesan. Sehingga tidak harus netes dalam arti air itu jatuh ke tanah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dan kita masih punya pembahasan terakhir ya dari buku ini, yaitu Nawaqidul Wudu, pembatal-pembatal wudu. Yang ini mungkin bisa selesai dalam kurang lebih 2 kali pertemuan insyaallah taala. Nah, baru khatimah dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pietro, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Penak banget iki nek nyender to. Kepiye? Wah, kok kowe tak delok-delok rajin banget to iki. Lho lah iya to Kowe ya. maca apa to, Tro? Iki lho maca buku ilmu waris. Oh, Tro. Kowe berarti wis maca to, Tro. Aku tak takon, Tro. Nek misale menunda-nunda pembagian waris piye to, Tro? Neng kene wis dibahas jelas no. Piye? Makane. Ha mbok yo kowe iki ngedongke aku. Lah, aku nek tak dongke malah kesuwen wektune. Tur ya engko ya urung karang langsung dong. Makane iki lek mangkat tuku buku iki wae. Neng ndi tuku neng ndi? Gampang saiki iki. Ning ANB Store lho. Iso neng Tro. Ya iso, tinggal klik anbstore.id kok. Wis gampang banget. Berarti gampang. Selek tuku wae. Aku tak tuku ya. Aku mbane jelaske kesuwen kan. Wis tak mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak ngopo? Ayo sinau to yo. Lah ngopo meneh ora sinau iki? Ya, iki Kepiye ning ngopo? kebeneran. Antum kan koncone Satami. Wah ya cetha. Kepiye? Aku iki meh teko nek ono ya umpamane iki umpama nek ono wong duwe anak loro. Yo. Sing siji berbakti, sing siji iki durhaka. Nah, umpamane wonge iki mati, njuk warisane nek sing berbakti iki luwih akeh, piye, Bang? Ning kene iki dibahas. Lho, Ono ono ya ning ngene. iki ono buku pengantar waris ning kene iki ono kabeh. Insyaallah. Mula kowe tuku wae. Tukune ning ndi iki? Ayo gampang to ya saiki ning ANB Store. Sekono lek mangkat tuku wae. Siap. Masalah rampung kuwi wis ning kene ono Ono kabeh kabeh. ya? Wis, Siap. gak tuku kono wae saiki. Tuk online apa? Online iso, Online wis iso, gampang lek saiki iki. Siap. Wis sik diatasi kono Saiki. masalah. Lah iya to ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah. Assalamualaikum Mas Mitro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, maca buku. Masya Allah, ilmu waris. Pas iki. Nak masalah gono gini iki penjelasannya piye? Sing tenang. Sesuai sing tak waca iki lho, ning bukune Ustadz Ami pengantar ilmu waris. Lho, masalah gono gini. Ono nang kene iki. Tukune nang ndi? Ning ANB Store. Online iso. Iso, tinggal klik anbstore.id. Siap. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Mitro. Waalaikumsalam. Baca buku apa Mas? Buku pengantar ilmu waris, Mas. Masya Allah. Boleh pinjem nggak Mas? Pinjem gimana? Wong saya baru belajar kok dipinjem. Beli sendiri aja, Mas. Di mana Mas? Gampang, beli di ANB Store. Oh, yang online. Online bisa. Tinggal klik anbstore.id. Masya Allah. Oke Mas, siap. Silakan beli aja. Oke, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Yes, dina iki ya ngopo meneh iki mung arep tekan-tekon masalah warisan iki mesti iki. Ada apa Bang? Wih,
Ustad, Nggih. AN Bestor Ustad. Investor. AN Bestor. Siap. Nggih. AN Bestor ya Ustad ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, kira bukunya Ustad Ami tuh. Lah kok malah Ustad tak kon tuku bukunya dhewe iki. Waduh, wis luput meneh cah. Dapatkan buku pengantar ilmu waris karya Ustadz Aminur Bait. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor WhatsApp 0812 7111 1241 atau klik di www.anbstore.id. Ayo, segera dapatkan bukunya agar harta pustaka tidak menjadi sumber petaka. Jazakumullah khairan. Baik. Silakan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silakan, Mbak. Dalam mencapai sunnah itu melalui ya yang tahu Ustaz untuk Mohon maaf Bapak, suara Bapak putus-putus. Kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Mungkin bisa pindah ke posisi yang sinyalnya lebih bagus. ya yang mendengar. Putus-putus Bapak. Jelas nggak tadi pertanyaannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, ini lebih jelas. Coba. Berwudu dengan tangan Berwudu dengan gayung memakai gayung atau keran gayung akan atau keran. eh, Hmm. Berwudu dengan gayung atau keran. Selanjutnya, atau dengan wadah dengan cara dikawin Hmm. yang lebih sesuai sunnah. Yang lebih sesuai sunnah. Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Baik. Mana yang lebih sesuai sunnah? Berwudu dengan menggunakan gayung ataukah dengan menggunakan keran? Wallahu alam, saya tidak punya keterangan dari para ulama tentang masalah ini. Karena seperti yang kita pahami, mungkin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka dominan wudu dengan menggunakan wadah, dengan menggunakan gayung atau dengan menggunakan wadah bejana. Dan wallahu alam bisa jadi di zaman beliau keran itu bukan sesuatu yang ma'ruf, sehingga jarang orang berwudu dengan menggunakan keran. Ya meskipun, tapi Pak, namanya teknologi padasan itu kan dari dulu sudah ada. Ya meskipun kemungkinan itu ada, cuman kita tidak tahu detailnya seperti apa. Wa ala kullin, kesimpulannya wallahu alam, mana yang lebih sesuai sunnah? Kalau yang lebih sesuai sunnah, insya Allah dua-duanya nggak masalah. Insya Allah dua-duanya lebih sesuai sunnah. Karena yang penting adalah tata caranya, bukan medianya. Yang penting itu tata caranya, bukan medianya. Sehingga mau pakai wadah, mau pakai keran, ini kan sifatnya media. Selama tata caranya benar, maka wudunya sesuai sunnah. Begitu. Yang penting ketika pakai keran harus hemat. Sebagaimana ketika pakai wadah juga harus hemat. Cuman umumnya di Indonesia, wudu dengan menggunakan keran itu cenderung boros. Kok bisa? Nah, itu kerannya dipolke ya. Kerannya ketika dibuka pol-polan. Dan karena tandonya berada di atas penuh, air yang keluar itu gede. Kadang kan sampai keluar air dalam jumlah banyak itu ya. Dan itu kenceng. Nah, yang kayak gini tidak boleh. Seharusnya dibuat kecil, ditutup separuh. Ya, buat kecil. Dan kita biasakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang berwudu, tolong ketika kerannya terlalu besar, tutup separuh, buat lebih kecil.
Kadang ada keran udah dibuka, dia masih ngobrol dulu sama temennya. Dia lepas-lepas jam tangan, lepas-lepas baju, keran udah dibuka. Dan dulu pernah kita ceritakan, saya pernah mematikan keran. Dia seorang guru kayaknya. Dia guru ASN, kayak dilihat dari seragamnya. Ketika wudhu di masjid, dia buka itu keran, ngobrol dulu sama temennya. Akhirnya tak tutup. Ya orang yang liatin aja, ya terserah. Ini tindakan yang salah. Ya, kita nggak bicara masalah hukum syariat, tapi secara aturan di masyarakat ini sudah merupakan tindakan yang salah. Makanya kalau keran buka separuh saja. Nah, kecenderungannya keran yang boros seperti itu yang membuat kita jadi kurang respon dengan hal ini. Maka kalau bisa berwudu dengan keran, usahakan kerannya jangan dibuka sempurna, tapi dibuka separuh. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya keluar tema Ustaz. Untuk kan ada anjuran untuk memperbanyak doa ketika sujud dan di akhir sholat. Apakah itu juga berlaku untuk sholat sunnah Ustaz? Atau hanya sholat wajib saja? Kemudian seberapa banyak doa yang boleh disampaikan di akhir sholat? Apakah boleh lama, banyak gitu? Apakah boleh? Sekian Ustaz. Banyak maksudnya dalam waktu yang lama gitu Ustaz. Sebelum salam. Cukup itu saja Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa hukum berdoa ketika sholat sunnah? Apakah boleh doa yang kita baca ketika sholat wajib kita baca pada saat sholat sunnah? Jawabannya, ma thabata fil fardi sabata fil nafli, wa ma thabata fil nafli sabata fil fardi. Apa yang berlaku dalam sholat sunnah juga berlaku dalam sholat wajib, dan apa yang berlaku dalam sholat wajib hukum asalnya berlaku pula dalam sholat sunnah, kecuali jika di situ ada dalil yang mengkhususkan. Sehingga kalau itu khusus untuk sholat sunnah saja atau sholat tertentu saja, maka tidak berlaku untuk sholat yang lain. Contohnya Pak Ustadz, contohnya takbir ziyadah pada saat sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 7 untuk rakaat pertama dan 5 untuk rakaat yang kedua. Boleh nggak kita sholat duhur seperti itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmumnya saya yakin bingung ya. Ini kok takbir tapi kok nggak ruku? Oh ternyata cuman ngasih tambahan takbir ziyadah, takbir tambahan. Nggak boleh karena itu khusus untuk sholat Id. Sehingga ketika itu khusus untuk sholat tertentu, tidak berlaku untuk sholat yang lain. Dan hukum asalnya untuk doa dan bacaan, hukum asalnya berlaku untuk semua sholat. Karena itu ketika ini diajarkan Nabi SAW pada saat sholat wajib, maka itu juga berlaku dalam sholat sunnah. Sehingga silahkan Anda baca itu di sholat sunnah. Kemudian yang kedua tentang berapa lama kita boleh berdoa pada saat sholat wajib. Kalau di posisi kita sebagai imam atau makmum, maka ini dibatasi. Kalau makmum jelas ya, batasnya adalah mengikuti gerakan imam. Tapi kalau jadi imam, boleh nggak terlalu lama? Nggak boleh. Kenapa? Anda punya makmum. Anda punya makmum. Sehingga ketika Anda mau membaca doa, ya perhatikan kondisi makmum, jangan terlalu lama. Sebagaimana ketika berdiri juga jangan terlalu lama, ada toleransi untuk makmum. Nabi SAW mengingatkan, fa inna min waraika dha'ifun wa maridun wa dzul hajah. Di belakangmu itu, wahai imam, dan ini nasihat yang beliau sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, di belakangmu ada orang sakit, ada orang yang lemah, dan ada orang yang sedang punya kesibukan. Mungkin dia mau segera menyelesaikan kesibukannya,
Jadi jangan dia ditahan gara-gara sholatnya yang terlalu panjang. Tapi kalau sholat sendirian terserah. Karena orang yang sholat sendirian, dia bebas menentukan berapa panjang pendek sholat yang dia kerjakan. Yang penting kalau pendek jangan sampai tidak tumaknina. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz, ini ada 2 pertanyaan. Yang satu terkait dengan tema wudhu, yang kedua nanti di luar tema. Untuk yang pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita sedang berwudhu, misalkan baru proses di mengusap tangan, lalu kita kentut. Nah, yang terjadi selama ini, saya sering mengulang wudhu karena ketika di tengah-tengah wudhu, ternyata qadarullah saya kentut gitu. Akhirnya saya ulang lagi dari awal. Nah, itu biasa terjadi kadang 3-4 kali. Nah, itu hukumnya dalam gimana? sekali Apa wudhu memang harus diulang? Dalam sekali wudhu terjadi 3-4 kali. Iya, Ustaz. Ngentut itu ya. Iya, betul, Ustaz. Baik. Nah, terus untuk yang kedua, Ustaz, ini terkait dengan terakhir makalah tentang YouTube, Ustaz. Itu yang saya lihat di ANB Channel kemarin itu kan terkait dengan video-video dakwah. Nah, bagaimana dengan channel yang baru mau saya bangun untuk terkait dengan video tutorial untuk produksi miniatur, Ustaz. Jadi untuk usaha gitu. Saya ingin membagikan itu video-video tentang usaha gitu, Ustaz. Ya, pastinya itu tidak saya monetis atau saya tidak berniat bekerja sama dengan YouTube, hanya ingin menyimpan video di YouTube. Dan kebetulan banyak customer saya itu yang menanyakan video-video untuk proses pembuatan miniatur dari usaha saya tersebut, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Masya Allah, barakallahu fik. Baik, untuk kasus yang pertama ya. Apabila kita berwudu, lalu di tengah wudu kita ngentut, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ulang wudu dari awal. Sehingga sikap Anda sudah benar, praktek Anda sudah benar. Baru dapat mencuci tangan 1 sampai siku yang kanan saja, terus ngentut, yang kiri belum. Maka ngulang dari awal. Bahkan ketika kita berwudu baru dapat kaki kanan 1, kemudian saat mau ngangkat kaki kiri ngentut, ya ulang dari awal. Sudah? Karena ketika proses kegiatan wudu itu tidak boleh ada hadas di tengahnya. Harus tidak ada hadas. Karena wudu ini fungsinya adalah untuk menghilangkan semua hadas. Yang kedua, kami ingatkan ya, apabila ini terlalu sering, bisa jadi itu godaan setan. Sehingga membuat Anda jadi repot, ngulang lagi. Ketika Anda terlalu sering direpotkan seperti itu, lama-lama nanti jadinya gak seneng dengan ibadah. Kenapa? Merasa direpotkan dengan ibadah. Dan itu bisa berbahaya. Maka setan itu menggoda manusia dari arah ini agar dia direpotkan dengan ibadah yang dia lakukan, lalu membuat dia nggak senang dengan itu. Padahal ya orang dikasih syariat yang ringan. Baik, sehingga di posisi ini kami sarankan, tolong Anda tahan. Kalau ada keinginan untuk ngentut, tahan aja. Jangan dibiasakan. Kalau terlalu sering dibiasakan, nanti jadi kebiasaan. Setiap kali wudhu, ngentut 3 kali, ngentut 4 kali. Padahal cuma ngentut kecil-kecil. Bisa jadi itu adalah gangguan setan. Mungkin Anda yakin, tapi Pak Ustaz saya yakin ngentut. Betul, berarti Anda tidak was-was. Cuman Anda diganggu untuk sering ngentut. Anda diganggu sering ngentut. Dan bisa jadi lambat laun jadi was-was. Makanya segera dihentikan dengan cara wudhu sekali, udah tahan. Mungkin ngentutnya akan hilang. Pak, itu apa nggak bahaya? Ini dalam rangka kemaslahatan sementara. Nanti lama-lama suasana metabolisme itu akan rapi dengan sendirinya, lebih tertib, sehingga tidak menjadi orang yang gampang ke
toilet, gampang ngentut pada waktu-waktu ketika kita butuh untuk segera beribadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Selanjutnya, yang kedua ya, terkait hukum menaruh video di YouTube. Memang di situ ada sisi madaratnya, yaitu keberadaan iklan. Tapi yang kita pahami, tidak semua iklan di YouTube bermasalah, meskipun dominan bermasalah. Ya. Apa ada iklan yang sama sekali tidak ada musiknya, tidak ada gambar wanita? Beberapa kali saya menjumpai banyak lembaga-lembaga sosial di luar negeri ya, yang mereka menawarkan wakaf untuk brother and sisters yang mau wakaf. Di sini akan dibuat gedung A, gedung B, Islamic Center dan yang lainnya. Jadi di iklan itu sama sekali tidak menampilkan aurat, tidak menampilkan wanita, tidak ada musik, tidak ada hal-hal yang bermasalah lainnya. Murni sifatnya iklan wakaf. Dan juga di Indonesia ada banyak iklan wakaf Quran. Sekarang mulai bermunculan. Nah, iklan-iklan seperti ini insya Allah tidak ada sisi madaratnya, tidak ada sisi sisi maksiatnya. Namun iklan ini kan belum dominan. Iklan seperti ini belum dominan. Yang lebih dominan iklan belanja ya. Marketplace itu banyak. Nah, kalaupun dominan seperti itu, biasanya isi iklannya yang nggak beres. Terus boleh nggak kita tetap berada di situ? Insya Allah jika memang ada hajat yang besar untuk itu, silahkan dalam rangka untuk mendapatkan manfaat yang besar. Karena kalau kemudian ini kita hilangkan semuanya, akan banyak sekali manfaat besar yang tidak bisa didapatkan oleh kaum muslimin. Tapi Pak Ustadz, itu kan pertimbangan untuk konten dakwah. Bagaimana kalau bukan konten dakwah? Baik, memang konten dakwah kita akui manfaatnya besar. Lalu konten non dakwah misalnya, tutorial tertentu, ada manfaatnya nggak? Ada. Apa manfaatnya? Ya, orang jadi tahu bagaimana cara kita memproduksi ya misalnya. Orang jadi tahu bagaimana cara kita berjualan, dan itu manfaat. Baik, Anda dapat manfaat itu dan Anda akan kesulitan kalau tidak menggunakan manfaat itu. Maka ada kaidah al-hajah tunzalu manzilatud darurah. Adanya kebutuhan besar bisa disetarakan sebagaimana darurat. Ya, meskipun dalam posisi ini tidak sampai pada tingkatan darurat, saya kira lebih ringan daripada darurat. Sehingga insya Allah diperbolehkan dan tidak masalah untuk mengupload video di YouTube dengan maksud untuk melariskan dagangan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar dari tema saya ingin bertanya. Tadi malam saya dikirimkan sama teman beberapa video-video yang tidak tidak dengan apa yang pernah saya dengarkan dengan Ustadz yang jelaskan kemarin, sehingga saya ingin bertanya bagaimana menyikapi hal-hal tersebut. Contohnya Ustadz, video kemarin itu yang dikirimkan saya tentang bacaan yang dibaca sebelum sholat, kita harus bersyahadat dulu. Kemudian ada juga video menghalalkan bank konvensional. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustadz? Mohon pencerahannya. Nah, itu aja Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang datang kepada Imam Malik. Dan orang ini adalah orang Murji'ah. Lalu dia mengatakan, "Wahai Imam Malik, saya ingin bicara dengan Anda." Imam Malik bilang, "Saya tidak mau." Diajak bicara orang kok tidak mau. "Saya tidak mau." Beliau tidak mau. Kemudian, "Cobalah kasih kesempatan saya untuk ngobrol sebentar saja." Imam Malik bilang, "Tidak mau saya." Orang ini memang terkenal orang bermasalah ya.
Dia suka debat, dia suka ngeyel, dia suka itu. Tanya kepada Imam Malik itu berkali-kali, tidak mau. Sampai akhirnya selesai Imam Malik berkegiatan di masjid, mau pulang, dia nyusul Imam Malik. Lalu beliau menyampaikan, orang ini menyampaikan, wahai Imam Malik, izinkan saya untuk membacakan satu ayat kepada Anda. Apa jawab Imam Malik? Saya tidak mau. Hanya membacakan satu ayat. Apa salahnya orang ini membacakan satu ayat? Karena dia mau menggiring Imam Malik, ya, mau memberikan pengaruh syubhat, racun pemikiran kepada Imam Malik dengan sesuatu yang sesuai kepentingannya. Lalu dibacakan ayat. Padahal ayat itu maksudnya adalah ayat untuk mendukung pemikiran dia, tapi itu salah paham dia. Ayat yang disalahgunakan oleh orang Murji'ah dan dianggap itu mendukung pemikirannya. Imam Malik gak mau. Akhirnya Imam Malik memberikan pilihan. Kamu yang pergi dari sini atau aku yang pergi. Subhanallah. Ini sikap seorang ulama besar setingkat Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Di mana beliau itu menjaga kondisi batin dengan cara apa? Baca apa yang meyakinkan sesuai dalil, selesai. Sudah? Kalau hati belum siap untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan ini, ditutup celahnya. Saya nggak mau dengerin. Sebagaimana perkataan seorang ulama, ya, seingat saya itu adalah Sufyan Ats-Tsauri, asyubhatu qattafa wal qulubu dha'ifa. Syubhat itu menyambar-nyambar, sementara hati seorang hamba itu lemah. Sehingga jangan biarkan hati kita ini gampang menerima syubhat, gampang menerima racun-racun pemikiran. Karena kalau terlalu sering menerima racun pemikiran, setan itu kan godanya begini. Coba kamu bandingin ya. Terbuka dulu, kita bandingin mana yang lebih benar. Orang awam mau suruh bandingin kayak gitu, pertimbangannya pakai apa? Wong dia baru belajar. Dia baru belajar. Lain halnya ketika dia dibimbing oleh seorang ustadz Ahlussunnah yang dia bisa memahami bagaimana karakter orang ini, bagaimana cara belajar yang benar untuk orang ini. Butuh bimbingan. Ya, maka kita arahkan, tolong Anda pelajari bagian ini. Sudah? Kalau memang belum siap untuk mendengarkan syubhat, tinggalkan syubhat. Fokus untuk bagian yang Anda yakin benar, sementara bagian kebatilan-kebatilan yang lalu lalang ada di sekitar kita, tinggalkan dulu, nggak usah didengerin. Itu berbahaya bagi batin, berbahaya bagi hati. Walhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan kita bahas di forum ANB. Ada satu buku yang sudah selesai naskahnya ditulis, judulnya Fikih Bermadhab. Buku itu berjudul Fikih Bermadhab, dan sengaja saya belum pernah cerita buku ini, baru kali ini saya cerita di forum ANB. Alhamdulillah karena sudah selesai ditulis, saya berani bercerita. Sudah masuk ke tim layout. Insya Allah buku ini membahas gimana sih cara beragama yang selamat, ya. Termasuk kita bahas bagaimana cara memilih madhab, kemudian pandangan para ulama tentang bermadhab. Ada banyak sekali nasihat-nasihat yang sangat kita butuhkan dari para ulama agar ketika kita beragama itu berada di posisi selamat. Karena kita yakin hidup tidak sekali, agama jangan dibuat mainan, kita harus serius di situ dan penuh dengan kehati-hatian. Termasuk bagaimana tips-tips dalam belajar agar kita bisa lebih baik ketika belajar. Termasuk bagaimana cara kita menyikapi khilaf. Saya juga sebutkan satu bab khusus tentang fikih ikhtilaf. Fikih memahami perbedaan pendapat di kalangan para ulama maupun di kalangan masyarakat awam. Bagaimana ketika kita menjadi orang yang taklid, lalu adab-adab yang perlu kita lakukan saat kita meminta fatwa. Termasuk bagaimana menyikapi logika. Seperti apa sih hubungan antara logika dengan syariat. Kemudian juga bagaimana menyikapi kebiasaan yang ada di masyarakat, agar kebiasaan tidak disetarakan seperti agama, agar budaya tidak disetarakan sebagaimana agama. Insya Allah semoga bisa terbit dan kita bisa
bahas di forum ini insyaallah taala. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.